Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Jimmy sebagai Country Manager untuk produk TSC Printronics. Hari ini saya akan memperkenalkan produk baru dari TSC, modelnya ML241P. Ya, kita hari ini unboxing untuk unit tersebut ya. Oke, unitnya di sini. Ini adalah berisi dengan kabel USB. Oke, kabel USB. Nah, dari unit ini boleh dilihat untuk kali ini packagingnya itu agak berbeda, kelihatannya agak eksklusif, di mana ada dashback. Ya, nah dashback ini untuk ini ditaruh kabel power di dashback ini. Oke. Lalu unit printernya. Oke, saya lepasin satu persatu. Ini dashback yang mengisi ML241P. Ini unit printernya berwarna hitam. Untuk secara dimensi, industri printer ML241P ini boleh dibilang dibanding dengan printer-printer industrial biasanya kita ketemu di pasaran, lebih kecil dimensinya, jadi bisa menghemat space kalau misalnya kita menggunakan untuk area mungkin yang space-nya lebih terbatas. Jadi kita untuk industri printer ML241P itu boleh dibilang lebih kecil. Lalu tapi meskipun kecil, untuk ML241P itu dia bisa kapasitas untuk labelnya itu dia bisa sampai kapasitas outer diameternya itu bisa sampai 8 inch. Oke, nah untuk ribbonnya sendiri itu dia bisa memuat sampai 450 meter untuk ribbonnya. Di mana ribbonnya itu bisa face in, face out secara otomatis. Oke. Nah, kita buka, lihat dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya boleh dibilang lebih spesialis, lebih beda dibanding nama industri printer yang lainnya, di mana print headnya itu center alignment. Biasanya untuk printer industri itu lebih banyak, boleh dibilang semuanya itu left alignment ya, menghadap ke bagian kanan saya. Jadi ini lebih ke center alignment. Jadi untuk menggantikan print headnya lebih gampang. Jadi tidak usah menggunakan tools untuk menggantikan print head tersebut. Oke. Nah, untuk bagian interface-nya di bagian belakang ada USB, RS232 sama LAN. Oke. Nah, untuk optional dia bisa juga menggunakan WiFi dan Bluetooth untuk interface-nya. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, di bagian kanan bisa dilihat dari sini ada LCD display, sudah bisa menampilkan color display-nya. Oke. Nah, nanti kita akan mendemokan mengaktifkan unit tersebut. Nah, dari sana akan saya jelaskan lagi untuk indikatornya itu ada dua warna hijau dan warna merah. Di mana ada fungsinya, warna hijau berarti ready dan warna merah ada error untuk printer tersebut. Oke. Nah, untuk bagian depan ada aksesoris untuk cutter sama untuk peel off. Nanti di belakang saya akan menjelaskan untuk cutter dan peel off. Ya, selanjutnya selain bisa TPSK, dia juga bisa cek untuk masalah untuk maintenance print head. Ada software yang diberikan oleh TSC itu adalah TSC Console, di mana TSC Console itu hampir setara dengan SOTI. Perbedaan antara TSC Console dengan SOTI itu, SOTI kan sebenarnya kan beli ya dengan per user, sedangkan untuk TSC Console itu kita dari TSC itu memberikan secara free. Nah, dari TSC Console itu kita juga menyediakan namanya itu Web Console, TSC Web Console. Nah, di mana fungsinya itu juga sama. Satu itu bisa menggunakan software tersebut, nah satunya lagi berdasarkan web untuk melihat fungsi dari printer tersebut. Oke. Nah, untuk unitnya di sini ribbon yang digunakannya itu bisa dua sisi. Artinya itu dia bisa menggunakan face in sama face out, yang dimana bisa digunakan secara otomatis. Oke. Nah, untuk bahasa language yang dipakai untuk ML241P ini, dia menggunakan bahasa TSPL, di mana bahasa TSPL itu bisa
detect secara otomatik lah. Nah, di mana bahasanya itu di dalamnya itu termasuk Zebra Emulation, Datamax, sama Eltron. Nah, dia tergabung di dalam TSPL yang kita namanya itu TSC Language. Oke. Lalu untuk printing perharinya itu untuk ML241P itu perharinya itu dia bisa mencetak sebanyak 10.000 label untuk perharinya. Nah, untuk garansi printer tersebut ini boleh dibilang untuk print headnya itu digaransikan selama 1 tahun atau 25 km. Nah, untuk platen roller dia juga 1 tahun atau 50 km untuk platen roller. Nah, tadi untuk print headnya itu kita udah bilang karena dia di center alignment, jadi untuk penggantian itu gampang, jadi tidak terlalu ribet untuk mengganti print headnya. Termasuk juga untuk platen roller. Platen roller juga gampang untuk menggantikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya untuk print head sama untuk platen roller. Nah, untuk unit printer tersebut di luar dari garansi print head sama platen roller, untuk printer garansinya itu selama 2 tahun. Itu di luar dari print head sama platen roller ya. Nah, lalu untuk label yang digunakan itu bisa untuk black mark atau notch atau gap, di mana yang biasanya digunakan untuk printer-printer yang lainnya. Untuk secara dimensi sebenarnya untuk industri printer ini boleh dibilang lebih kecil, di mana dia juga berfungsi sebagai industri printer selayaknya. Nah, untuk kualitas juga boleh dibilang sih cukup memadai. Juga bisa untuk kalau misalnya untuk user yang dimana mereka menginginkan printer yang industrial tapi harganya itu yang bisa memadai, mungkin pilihannya itu bisa ke ML241P, di mana harganya itu nggak terlalu tinggi. Nah, tapi dia bisa mencetak per harinya itu bisa sampai 10.000 label per hari. Oke, selanjutnya saya akan membuat sedikit demo cara menggunakan printer ML241P, di mana akan mencetak label yang sudah saya desain melewati software yang bawaan dari TSC, Jempet, namanya Label Shop. Jadi Label Shop itu boleh dibilang software yang dibuat oleh TSC, di mana bisa digunakan di printer TSC sama Jempet. Oke, nah kelebihan dari software Label Shop itu dia bisa menggunakan database secara free. Oke, kalau misalnya bawaan dari TSC sendiri sih ada namanya Bartender, tapi Bartender kan dia melewati Seagull, di mana kalau misalnya mau di-upgrade bisa menggunakan database, dia akan bayarnya itu ke Seagull, the Seagull langsung. Oke, nah di printer tersebut bisa dilihat untuk lampunya itu ada 2 warna. Satu warna adalah hijau kekuningan, di mana menandakan bahwasanya printer tersebut sudah ready untuk mencetak. Nah, kalau misalnya dia muncul warna merah, berarti printer tersebut itu ada error. Misalnya dengan posisi, misalnya kait pengait dari ribbon tersebut itu nggak kuat, jadinya ya merah. Merah berarti ada sesuatu di printer tersebut itu yang belum ready untuk dicetak. Oke. Nah, setelah ready, nah, oke, saya sekarang coba mendemoin cara mencetak. Oke, nah ini hasil cetakan dari ML241P, di mana untuk kecepatan cetaknya itu maksimum dia bisa sampai ke 8 IPS. Nah, dari pabrik defaultnya itu 5 IPS. Oke, nah untuk ML241P ini dia juga ini khususnya untuk 203 dpi ya resolusinya. Nah, dia ada satu resolusi bisa sampai 300 dpi, di mana nama model name-nya itu adalah ML341P. Oke, ini adalah ML241P itu boleh dibilang adalah versi kedua dari versi pertama dia yang namanya itu ML240P. ML240P perbedaan antara ML240P dengan ML241P adalah perbedaannya di speed. ML240P itu untuk versi pertamanya itu speednya itu cuma di 6 IPS, sedangkan ini ML241P itu speednya itu di 8 IPS. Itu perbedaan pertama. Perbedaan keduanya itu di OD dari label.
OD label yang ada di ML240P dia cuma bisa memasukin labelnya itu OD-nya itu sebesar 5,5 inch. Sedangkan untuk ML241P itu dia bisa memasukkan label OD-nya itu auto diameternya itu bisa sampai 8 inch. Jadi hampir sama dengan semua industri printer yang ada di pasaran saat ini. Nah, selain ini untuk ML241P ini kita juga ada aksesoris, di mana aksesorisnya itu bisa menggunakan auto cutter. Cutter itu aksesoris yang optional. Nah, selain cutter, dia juga ada peel off modul, di mana peel off modul itu dia bisa membuka paper dari label tersebut, lalu si usernya itu dia bisa langsung ambil label, langsung ditempel di barang yang mau ditempel oleh label tersebut. Jadi dia ada dua fungsi, bisa cutter atau peel off. Satu lagi aksesorisnya itu dia mensupport untuk WiFi dan Bluetooth. Itu aksesoris tambahan dari ML241P.